Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 570 Aneh Avonia. Ketika Lin Yu memberi Ye Qingmei denyut nadi, Jiang Yan berdiri di sampingnya. Melihat Lin Yu, dia tidak bisa melihat masalahnya. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat, dan seluruh orang sangat gugup. Dia buru-buru mengingatkan, Jiarong, apakah itu? Apa yang Anda abaikan ketika Anda mendapatkan denyut nadi Anda? Ketika dia menanyakan ini, dia tampak sedikit berani. Bagaimanapun, dia tahu keterampilan medis Lin Yu. Karena Lin Yu mengatakan bahwa kondisi nadinya baik-baik saja, maka pasti tidak ada masalah. Lin Yu mendengar apa yang dia katakan, dan berpikir ada yang tidak beres saat dia mendapatkan denyut nadinya. Dia dengan cepat mencoba lagi di pergelangan tangan Ye Qingmei, tetapi seperti sebelumnya, dari titik nadi saja, tubuh Ye Qingmei tidak memiliki masalah sedikit pun. Lin Yu mengerutkan kening dan menarik tangannya, dan berkata dengan ragu, tubuh kakak senior benar-benar tidak biasa. Nah, kenapa kamu tidak bisa berbicara tiba-tiba? Dan ini sudah beberapa hari. Jiang Yan berkata dengan penuh semangat, dia tahu bahwa jika seorang gadis seperti Ye Qingmei tidak dapat berbicara dalam hidupnya, itu akan menjadi kehancuran besar baginya. Mungkin itu masalah psikologisnya. Lin Yu memikirkannya dengan wajah yang berat, dan berbisik, sejak dia bangun, Sister Qingmei belum bisa berbicara, jadi dia cemas, dan tekanan psikologisnya tiba-tiba meningkat. Semakin dia ingin berbicara, semakin dia tidak bisa berbicara. Faktanya, dia pernah melihat penyakit semacam ini sebelumnya, jadi dia juga merasa bahwa Ye Qingmei sebagian besar seperti ini. Saat dia mengatakan itu, dia menoleh dan menatap Ye Qingmei dan berkata dengan lembut, kakak senior, jangan khawatir, Xin Li rileks. Perlahan, kamu bisa bicara. Kulit alis Ye Qing lembut, tanpa sedikit pun ekspresi kecemasan, dan mengangguk pada Lin Yu. Lin Yu benar. Dia benar-benar cemas beberapa hari ini dan ingin segera berbicara, karena dia benar-benar memiliki terlalu banyak kata. Saya ingin memberitahu Lin Yu dan Jiang Yan. Melihat Lin Yu mengatakan ini, Jiang Yan meliriknya dengan curiga, berpikir bahwa dia membodohi dirinya sendiri, dan dengan sengaja memberi dirinya dan Ye Qingmei kenyamanan psikologis. Tapi Jiang Yan tidak bertanya banyak, dia tahu bahwa jika suara Ye Qingmei benar-benar bermasalah, Lin Yu akan lebih cemas daripada orang lain. Qingmei, karena Jiarong berkata demikian, harap santai dan percayalah bahwa dalam beberapa hari, kamu akan dapat berbicara lagi. Jiang Yan berkata dengan lembut kepada Ye Qingmei dan menghibur. Bum bum bum. Tiba-tiba ada ketukan di pintu di luar bangsal, lalu Li Zhensheng masuk dari luar, menyapa Lin Yu dan yang lainnya, lalu meletakkan tong termos di tangannya di atas meja, dan tersenyum pada Ye Qingmei. Mengatakan, alis bersih, kulit Anda jauh lebih baik hari ini. Karena Ye Qingmei tidak bisa berbicara, dia tersenyum sedikit dan mengangguk. Li Zhensheng memandang wajah cantik Ye Qingmei seperti kembang sepatu. Melihat bahwa dia tidak berbicara, hatinya tenggelam. Dia tahu bahwa Ye Qingmei masih baik-baik saja. Tanpa berkata apa-apa, dia berbalik dan membuka tutup laras termos, dan mengisi mangkuk dengan mangkuk. Bubur itu diberikan kepada Lin Yu, ini adalah bubur putih yang dia masak untuk Ye Qingmei dengan ginseng sesuai dengan instruksi Lin Yu. Setelah melihat ini, Jiang Yan mengambil inisiatif dan mengambil sendok untuk duduk di sebelah Ye Qingmei, meniup dengan lembut, dan memberikannya kepada Ye Qingmei. Saudara Li, dosis ginseng dalam bubur ini hari ini oke? Lin Yu bertanya pada Li Zhensheng. Tidak masalah. Biarkan saja sesuai yang kau pesan. Li Zhensheng tertawa. Jiarong, kamu bilang Qingmei tidak memakan ginsengmu yang berumur 1000 tahun, jadi kamu tidak bisa berbicara.
Jiang Yan tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk melihat Lin Yu dengan curiga. Lin Yu memutar matanya ketika mendengar ini, dan sedikit terdiam oleh Jiang Yan. Wanita dengan rambut panjang dan pengetahuan pendek ini, berani mempertanyakan ginseng 1000 tahunnya. Pak, saya juga memberi makan kodok Anda. Orang ini tidak terlihat besar, tapi dia makan banyak daging. Li Zhensheng dan Lin Yu berjalan ke samping dan berkata dengan suara rendah, "Kamu merebut bayi kodok ini dari keluarga ini. Apakah kamu ingin menemukan seseorang dari sekolah dokter misterius yang tidak senang dengan kita?" Aku meminta seseorang untuk bertanya. Sekolah kedokteran misterius ini tidak kecil, dalam sejarah, juga merupakan sekolah yang sangat indah, dan saya juga mendengar bahwa sekolah kedokteran misterius ini telah berkembang selama beberapa dekade, dan staf internalnya telah berkembang menjadi sejumlah kecil. Skala sepertinya baru-baru ini ada niat untuk kembali keluar dari dunia. Pantas saja Sang Guan ingin bertaruh dengan Anda saat itu dan ingin memenangkan klinik kesehatan Anda. Ternyata bocah tua itu ingin mengambil kesempatan tersebut untuk mencari batu loncatan bagi dokter misterius tersebut, namun dia tidak menyangka bahwa batu loncatan ini tidak berhasil, tetapi berhasil menendang papan setrika. Lin Yu mengerutkan kening ketika dia mendengar itu, dan berkata dengan ragu, "Saudara Li, siapa yang kamu cari untuk mengetahui berita? Mengapa ini sangat mirip dengan apa yang dikatakan kakak Bu kepada saya? Apa Xiao Bu memberitahumu?" Li Zhensheng terkejut sejenak, lalu berkata, "Sumber saya juga dia." Lin Yu. Tapi meski berita itu diselidiki sedikit, tapi saran ini saya ucapkan sendiri Pak, Anda harus mempersiapkannya lebih awal. Jika ingin mendapatkan kembali reputasinya, Hui Sengtang jelas merupakan saluran terbaik untuknya. Li Zhensheng kembali ke pokok pembicaraan, tetapi kekhawatirannya bukannya tidak beralasan. Lin Yu menyipitkan matanya dan melihat keluar jendela, dan perlahan berkata, "Saya benar-benar tidak takut dia akan datang ke sini, tetapi yang saya takutkan adalah mereka tidak akan datang." "Tuan, apa yang Anda katakan?" Li Zhensheng sedikit terkejut, dan berkata dengan agak tidak jelas. "Ini ceritanya panjang, kamu akan mengerti nanti, Saudara Li." Lin Yu tersenyum licik dan dengan sengaja menjualnya. Setelah makan siang, Lin Yu memberi Ye Qingmei denyut nadi lagi, masih tidak ada masalah, tetapi Ye Qingmei masih tidak bisa bersuara, dan Lin Yu tidak ada hubungannya, jadi dia harus menunggu dengan sabar. Pada saat ini, ponselnya berdering tiba-tiba, dan Li Qianying lah yang menelepon dan bertanya apakah dia punya waktu di sore hari untuk pergi ke bandara untuk mengantar Ani pergi. Mengetahui bahwa Ani akan kembali ke Tiongkok, Lin Yu tidak menghindar, dan menemani Li Qianying ke bandara pada sore hari. "Dia, kupikir kamu tidak bisa datang." Setelah melihat Lin Yu, Ani sangat bersemangat, tanpa sepatah kata pun, dia datang dan memeluk Lin Yu. Hatinya tiba-tiba dipenuhi dengan kebencian. Jika dia hanya memiliki semacam kekaguman pada pria oriental ini dari teman dan kolega, sekarang perasaannya pada Lin Yu tidak bisa tidak menjadi lebih rumit, karena tubuh yang tampaknya kurus ini memberi dia memiliki rasa aman yang tidak pernah dia miliki selama 2 dekade terakhir. "Ani, kudengar epidemi di Jinmen telah dikendalikan dengan efektif. Terima kasih atas kontribusimu kali ini." Lin Yu merasakan tubuh yang hangat dan harum di pelukannya, terutama kelainan yang disebabkan oleh dada Ani yang melengkung, yang membuatnya sedikit tidak nyaman. Dia dengan cepat menarik Ani pergi dan tersenyum padanya, "Saya menantikan waktu berikutnya. Datanglah ke China lagi. Jangan khawatir, saya akan segera kembali." Ani tersenyum pada Lin Yu, "Ketika saya datang, saya mungkin datang dengan Ratu Inggris. Saya mendengar bahwa keluarga kerajaan telah memilih plot untuk rumah sakit yang Anda sumbangkan ke China, dan berbagai tugas sudah ada. Persiapan sedang dalam proses, dan Ratu Inggris secara pribadi akan datang untuk menghadiri upacara peletakan batu pertama pada saat itu." "Sungguh, itu bagus." Lin Yu tersenyum tipis padanya, dan berkata,
kalau begitu aku akan menunggumu kapan saja. Annie mengangguk untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Lin Yu, menoleh 3 kali, dengan enggan mengikuti asistennya ke terminal. Tuan Ho, Anda sangat menawan. Bahkan Wakil Presiden American Medical Association yang terkenal diam-diam telah berjanji kepada Anda. Sungguh membuat iri. Li Qianying memiringkan kepalanya dan berkedip pada Lin Yu, membuat nadanya sangat ceria, menyembunyikan kecemburuan dalam kata-katanya. Dia tahu bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk cemburu sama sekali. Jangan bicara omong kosong, saudara nakal reputasiku. Lin Yu bercanda padanya, lalu tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menggaruk hidung tegak Li Qianying, lalu berbalik dan berjalan keluar. Mata Li Qianying tiba-tiba melebar, dan dia tertegun. Dia menyentuh hidung yang baru saja digaruk Lin Yu, dan kemudian teringat senyum Lin Yu ketika dia menggoda dirinya sendiri. Sekarang, jantungnya berdebar kencang. Tuan, dia benar-benar bercanda dengannya. Li Qianying terkejut dan senang, dan hatinya penuh dengan kegembiraan. Anda tahu, Tuan He selalu sopan dan sopan ketika dia bersamanya di masa lalu. Dia juga memanggilnya Nona Li. Orang-orang merasakan jarak, dan sekarang Tuan He berinisiatif untuk bercanda dengannya, yang menunjukkan bahwa citranya dalam hati Tuan He telah sangat berubah. Li Qianying membanting ke rusa, menggigit bibirnya, dan tampak tersipu di punggung Lin Yu. Pada saat ini, Lin Yu di kejauhan melihat bahwa dia belum pergi, dan dia pulih dan melambai padanya dan berteriak, "Hei, pergi." "Oh!" Li Qianying berkata dengan semangat dan berlari. Setelah mereka berdua kembali ke rumah sakit, Lin Yu biasanya berjalan ke sisi Ye Qingmei dan mengambil nadi. Jiang Yan menamparkan pergelangan tangan Lin Yu ketika dia melihatnya, dan berkata dengan aneh, "Kulit di pergelangan tangan Qingmei semuanya saya tersentuh oleh Anda." Dia berkata bahwa dia tersenyum pada Li Qianying, menarik Li Qianying untuk duduk di tempat tidur, dan bertanya pada Li Qianying dengan lembut. "Ledakan. Maaf, apakah bangsal Nona Ye Qingmei Ye saat ini?" Tiba-tiba terdengar 2 ketukan di luar pintu, diikuti oleh suara yang berat. Lin Yu menoleh dan melihat seorang pria berusia 30-an berdiri di luar pintu, dengan tubuh sedikit membungkuk dan penampilan yang sangat hormat. Wajahnya persegi, wajahnya proporsional, dan dia adalah wajah publik biasa. "Halo, siapa kamu?" Lin Yu menatapnya dengan rasa ingin tahu dan bertanya. "Anda Tuan He Jiarong, kan?" Publik tersenyum lembut pada Lin Yu, seolah-olah dia telah mengenal Lin Yu sebelumnya. "Kau mengenalku?" Lin Yu tidak bisa menahan keterkejutannya saat mendengar ini. "Istri saya menggambarkan penampilan Anda kepada saya." Da Zongxiang tersenyum dan menjelaskan, "Istri saya secara khusus meminta saya untuk memberi Anda sesuatu untuk meringankan kebutuhan Anda yang mendesak." "Oh." Lin Yu tiba-tiba menjadi tertarik ketika dia mendengar apa yang dia katakan, dan tersenyum padanya, "Kalau begitu katakan padaku, apa kebutuhan mendesakku?" Publik tersenyum acuh tak acuh, menundukkan kepalanya, dan berkata dengan hormat, "Tentu saja, Nona Ye Qingmei tidak dapat berbicara." Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih.